Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini kita bertemu kembali dalam dialog P5M Unas TV. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tema yang menjadi aktual di tengah-tengah masyarakat, yaitu berkaitan dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang berimplikasi terhadap para peserta jaminan BPJS Kesehatan, para peserta BPJS Kesehatan, terutama di kelas 1 dan kelas 2 yang tarif iurannya naik. Bersama kita sudah hadir Dr. Zazali Situmorang. Dr. Zazali Situmorang ini adalah dulu pernah di Kementerian Sosial sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dan pernah juga menjabat sebagai Deputi Kemenko Kesra di dua menteri ketika Pak Agung Laksono dan Ibu Puan Maharani sebagai deputi, dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2008 dan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Produktif telah menerbitkan 8 buku dari buku-buku jaminan sosial, BPJS, dan buku-buku yang sifatnya kebijakan publik. Selamat sore Pak Ghazali Situmorang. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama COVID-19 ini aktivitasnya lebih banyak di mana Pak Ghazali? Aktivitas saya tentu di samping di rumah, saya masih tetap terus berpraktek sebagai apoteker di apotek saya di satu tempat, dan itu bentuk pengabdian saya yang lain, membantu masyarakat untuk mendapatkan obat-obat yang mereka perlukan dalam rangka meningkatkan imunitas. Di samping tentu saya melakukan tugas-tugas work from home sebagai dosen di UNAS, tadi sudah disinggung Pak Bung Wahyu, Ya. di FISIP saya mengampu mata kuliah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kebijakan kependudukan, juga mengamputasi mata kuliah manajemen bencana, dan juga kebijakan pembangunan wilayah. Nah, inilah aktivitas saya, di samping tentu aktivitas lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, termasuk ikut mengkaji berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Baik, Pak Ghazali Situmorang, kita masuk kepada poin penting tentang dialog kita sore ini tentang Perpres 64. Ya. Substansi dari Perpres itu apa ini sebetulnya yang menjadi sedikit ribut selain dari COVID-19? Perpres 64 ini adalah perpres perubahan dari perpres yang keluar sebelumnya, Perpres 82 tahun 2018, kemudian dirubah dengan Perpres 75 tahun 2015. Perubahan itu intinya di perubahan besarnya iuran. Di Perpres 82 tahun 2015 besaran iuran tidak mengalami perubahan, tapi di Perpres 75 mengalami perubahan yang luar biasa, signifikan, khususnya di kelas 1 dan kelas 2, melambung 100%, yang sempat heboh di akhir Desember 2019. Dari semula itu mereka harus membayar 80.000 menjadi kemudian 160.000 kelas 1, kelas 2 dari kemudian kewajiban membayar 51.000 menjadi 110.000 di Perpres 75. Nah, ini ada sekelompok yang disebut dengan peserta BPJS khusus mereka yang cuci darah. Ini kelompok mereka peserta yang cuci darah, karena umumnya kalau dia sudah hemodialisis, dia itu sepanjang hidupnya dia harus melakukan hemodialisis sekitar seminggu 2 sampai 3 kali. Oh iya. Nah, dengan adanya BPJS tentu mereka ini
tidak lagi perlu membayar. Sangat Sudah terbantu ya. di-cover oleh BPJS. Kalau dia bayar sendiri secara mandiri tidak melalui sistem jaminan sosial, itu sekali cuci darah bisa sekitar 800 sampai 1 juta. Bayangkan kalau dia 2-3 kali seminggu, maka dia akan mengeluarkan uang 2-3 juta sebulan, maka bisa 8 sampai 12 sekitar 4 juta. 4 juta Ya. Dia harus mengeluarkan. Bayangkan kalau pendapatannya cuma 5 juta, bayangkan. ya. Ya. Nah, jadi memang banyak yang tertolong dengan BPJS ini. Nah, mereka merasa keberatan, terutama yang mandiri dengan kenaikan ini, karena mereka membayangkan terus-menerus akan membayar karena menjadi peserta tetap tadi. Iya, iya, iya. Nah, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan dikabulkan Iya, iya, iya. agar pemerintah mengembalikan tarifnya ke sesuai dengan Perpres 82. Oh. Ya. Jadi kembali ke angka 80.000 untuk kelas 1 dan 51.000 di Kelas 2. Nah, inilah. Nah, kira-kira begitu latar belakangnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah pemerintah ya tidak segera memperbaiki Perpres 75 ini sesuai dengan amanat atau keputusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, ya, ya, ya. Ya mungkin pemerintah juga mempertimbangkan ya situasi ekonomi APBN, struktur APBN kita ini kemungkinan terjadinya defisit yang lebih besar kalau itu dikembalikan. Ya, tapi karena ini amanat daripada atau kita sebutlah ini amanat Mahkamah Agung, ya maka keluar Perpres 64. Perpres 64 ini memang merespon keputusan Mahkamah Agung, tetapi hanya 3 bulan. Oh, Nah, 3 bulan. jadi di Perpres 64 ini untuk pembayaran iuran bulan Januari, Februari, Maret itu masih berlaku Perpres 75. Ya, ya, ya. Jadi tetap pada iuran yang naik, ya 160 dan 110 ribu. Ya. Ya. Nah kemudian untuk mulai Mei, Juni, Juli, ya berlaku Perpres 82. Jadi diturunkan. Ya, 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 Sudah ya. perintah Mahkamah Agung, ya jadi turun kembali ke angka 80 dan 51 untuk kelas 1 dan kelas 2. Ya, ya. Tapi cuma 3 bulan, ya. Nah, kemudian 1 Juli, ya. 1 Juli bulan ini ya. Maka sudah dengan Perpres 64 yang untuk kelas 2 dan kelas 1 kembali naik, tapi tidak sebesar yang sebelumnya. Selisihnya 10.000. Ya, ya. Yang semula 160 jadi 150, yang semula ini 110.000 menjadi 100.000 untuk yang kelas 2. Oh, ya. Nah, inilah yang menimbulkan protes terutama di kelompok-kelompok yang selama ini menikmati fasilitas kelas 1 dan kelas 2. Ya, jumlahnya ada berapa itu Pak Ghazali? Ya jutaan, ya sekitar mungkin kalau digabungkan itu 1-2 itu bisa lebih dari 16 juta. 16 juta ya? 16 juta ya. Persisnya tentu BPJS yang lebih tahu karena jumlah ini kan dinamis. Ya. Ya. Untuk Kira-kira begitu, Bung Wayu? ya untuk ini gimana ini untuk yang peserta PBI, penerima bantuan iuran? Nah, yang PBI ini tidak diganggu-gugat. Oh, ya. ya, ya, ya. Dia itu untuk orang miskin sesuai dengan perintah Undang-Undang JSN, iurannya dibayar oleh pemerintah. Iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi berapapun iurannya yang bayar pemerintah. Pemerintah Nah, pusat iuran atau daerah? itu baru naik dengan Perpres 75 menjadi 42.000 tadi. Ya, ya. Ya, itu baru naik. Ya, yang bayarnya itu pemerintah. Ya. Nah, untuk kelas 3 mandiri, ya itu kalau menurut Perpres 75 itu itu tetap angka 25.500 dibayarkan. 5.500. Ya. 5.500. Ya. Saya mengambil angka genapnya saja Ya, untuk memudahkan ya. Jadi itu 25.500. Ya. Nah, agar tidak ada diskriminatif, masuk yang PBI itu pemerintah bayar 42.000, ya kan? Ya. Yang mandiri ini, yang kelas 3 mandiri, artinya mandiri ini kan mampu. Ya. Ya, masa orang yang mampu bayar
25.500. Ya, ya, ya. Maka pada Perpres Ya. pada Perpres 75 itu ya, dan kemudian dipertegas lagi pada Perpres 64. Nah, selisih iuran itu Ya. dibayar oleh pemerintah. Oh, berarti disubsidi ya? Jadi yang selama ini pemerintah men-take over iuran untuk orang miskin, Ya. tapi yang mandiri kelas 3 sebagian di-take over oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Ya, 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 Sehingga angka iurannya sama dengan orang miskin. Ya. Nah, subsidi itulah yang dilakukan pemerintah sampai dengan tahun ini. Ya, ya, ya. Nah, sampai tahun ini. Ya, jadi selisihnya itu disubsidi dari 42 dikurang 25.500, selisihnya itu dibayar oleh Ya. APBN, termasuk juga PBI, APBD, dan Ya. kemudian juga yang memang peserta mandiri Ya. yang di kelas 3 tadi. Untuk kelas 1 dan kelas 2 ya, itu Perpres 64 dia dikembalikan kepada angka semula Perpres 75, tetapi dikurangi Rp10.000 Masing-masing kelas. masing-masing. Oh. Nah, itulah juga yang menimbulkan protes dari mereka yang kelas 1 dan kelas 2 itu. Sebetulnya kalau analisa Pak Ghazali, Perpres 64 ini kenapa harus dikeluarkan di saat-saat yang suasana COVID seperti ini? Loh, kenapa itu sebetulnya yang bisa menjawab siapa yang mengeluarkannya? Oh gitu. Kalau dari yang analisis mengeluarkannya kan kebijakan. Presiden. Ya, 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 Itu ya, ya, Bapak ya. Presiden yang lebih tahu apa latar belakangnya. Ya, ya, ya. Kenapa sekarang? Kan itu jadi persoalan. Ya, Masa nggak bisa nunggu deh? Iya. Kita Nunggu COVID selesai gitu. awal tahun Ya. depan atau nunggu COVID selesai. Tapi kan mungkin pemerintah berpikir COVID ini kapan selesainya? ya, 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 ya. Sekarang ini angkanya naik terus. Hmm. Hari ini sudah menembus angka 60.000 loh. Oh, 60.036. seluruh Ya. Indonesia ya? Yang terinfeksi. Ya. Ya, itu ya, jadi memang sudah, dan sudah ribuan yang meninggal ya, lebih dari 2.000 lebih Ya, kan. 2000 lebih ya. Dan kenaikan hari ini Mm-mm. ya itu sekitar 1.300 orang yang terinfeksi. Oh. Ya. Kalau hari kemarin itu 1.600. Jadi memang masih di atas 1.000 lah. Ya, ya, ya. Ini kan Belum terus- landai ya? belum landai. Jadi pemerintah melihat mau kapan ini, sedangkan ada kewajiban pemerintah untuk juga merespon judicial review putusan Mahkamah Agung. Walaupun kita lihat Perpres 64 itu terkesan juga double standar. Bagaimana itu? Pada awalnya memang merespon Mahkamah Agung, Ya. tapi hanya 3 bulan. Oh, habis itu dia Habis jalankan. itu dinaikkannya lagi. Iya, 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 iya. Akibatnya, Ya. maka beberapa kelompok masyarakat mengajukan lagi judicial review. Oh. Nah, sekarang sudah masuk lagi ke Mahkamah Agung. Ya, ya. Jadi kita ini nggak selesai-selesai, itu aja kerja kita. Nah, jadi memang kita memerlukan edukasi yang lebih kuat lagi ke masyarakat, bagaimana sebetulnya kondisi yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah. Jadi bagi para peserta kelas 1, kelas 2, baiknya bagaimana ini Pak Ghazali? Nah, bagi peserta kelas 1, kelas 2, begini, kita lihat willingness to pay-nya Oh. atau ability to pay-nya. Ya. Jadi kalau kemauan membayarnya tinggi, Ya. willingness-nya tinggi, dan kemudian ability to pay-nya itu, kemampuan membayarnya juga tinggi, Ya. ya nggak usah turun kelas lah. Oh, Ya. nikmatilah gitu ya. Nggak usah turun kelas, ya. Jadi tetap dia berada kelas 2, kelas 1, ya kan? Kan dia kan juga akan menikmati kenyamanan Ya, dengan ya. kelas 2, kelas 1, tidak berebutan dengan kelas 3. Ya. Tapi kalau willingness to pay-nya itu memang tinggi, tapi tidak diikuti dengan ability to pay-nya, Ya, ya. kemampuan bayar, ya silakan turun kelas. Ya, Itu dibuka nah, peluang opsi itu ya. Dibuka turun, ya, buka opsi. Hmm. Bahkan
Ya. Kalau akibat COVID ini, yang mereka selama ini termasuk golongan mampu membayar kelas 1 tiba-tiba jadi jatuh miskin. Ya, ya. Karena PHK usahanya misalnya. tutup, Ya, ya. ya, kemudian dia kena PHK, dia sudah pernah terkena PHK, ya, silakan, ya, mendaftar ke kelurahan setempat untuk mendapatkan bantuan penerima bantuan iuran PBI, Oh, ya, ya, ya. masuk kelompok miskin. Yang iurannya dibayar pemerintah itu ya. Yang iurannya pemerintah. Ya, ya, ya. Ada pilihan itu, walaupun memang urusannya mungkin dia awalnya gengsi lah ya, Ya, ya. segala macam. Tapi kalau memang betul-betul dia udah miskin, Ya. jangan pakai gengsi, Ya, daftarkan saja, ya, sehingga dia mendapat hak kartu Indonesia Sehat itu untuk PBI. Atau kalau memang dia masih bisa membayar, ya masuk di kelas 3 mandiri, kan itu, ya. Ini yang memang kita harapkan, ya, segmen masyarakat itu seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi implikasi dari keputusan Perpres yang diterapkan 1 Juli ini bagi paskesnya, bagi BPJS, kira-kira apa tuh Pak Ghazali? Sebetulnya dengan Perpres 64 ini, Ya. tentu pertama memperbaiki struktur pembiayaan, Oh, ya. kan begitu, Karena ada pembiayaan pemasukan ya. BPJS, Ya, ya. supaya menekan Defisit ya. Nah, kita berhitung, Social Security Development Institute berhitung, Iya, 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 kan iya. Bung Wahyu di situ yang Iya, iya. juga ikut menyusun analisisnya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, di situ kan kita sudah melakukan analisis, Ya. hitungan-hitungan, bahwasannya kalau iuran yang sudah naik sekarang ini dengan proporsi yang ada sekarang ini, ya, itu digunakan untuk tahun yang berjalan, untuk biaya kesehatan dalam tahun yang berjalan yang lebih dari 100 triliun itu, hitungan kita itu cukup, ya. Tapi jangan digunakan untuk menambah utang. Kalau dari sini dipakai lagi untuk nambah utang tahun sebelumnya, nah nggak selesai-selesai di barang, ya kan? Oleh karena itu saya pernah menyarankan juga sebaiknya Kementerian Keuangan itu meng-cut off, itu loh, ya, yang akumulasi utang sampai dengan 2018 diputihkan misalnya, bukan diputihkan, tidak dibebankan kepada yang mengiurkan sekarang. Masukkan aja dia bagian beban dari APBN. Kamu dari mana sumbernya, uang terserah, tapi dari sumber lain, jangan digunakan dari uang iuran. Iuran yang ada itu digunakan iuran untuk tahun yang existing. Kalau itu dilakukan, maka kita ke depan, ya, kita harapkan terjadi suatu keseimbangan proporsional secara ekonomi antara penerimaan iuran dengan biaya pelayanan kesehatan. Sebab undang-undang ASN ini, undang-undang BPJS mengatakan sumber dana untuk jaminan sosial 100% itu dari iuran, ya, iuran peserta, ya, baik yang dibayarkan oleh peserta mandiri, pekerja maupun pemberi kerja, baik orang miskin yang dibayarkan oleh pemerintah. Prinsipnya itu semua iuran, tidak boleh dari APBN digunakan untuk itu, untuk biaya, tetap melalui iuran. Kalaupun APBN dikeluarkan, itu pintu masuknya adalah kewajiban pemerintah untuk bayar iuran dalam konteks itu. Jadi dia harus sustain, sustainabilitas itu dijaga dengan model iuran ini. Termasuk pemerintah daerah ya. Nah, sebetulnya pemerintah daerah tidak ada kewajiban itu. Undang-undang mengatakan PBI itu, ya, biaya yang dikeluarkan iuran untuk PBI itu kewajiban pemerintah pusat ya. Nah, kalau sudah dikatakan pemerintah, itu menurut undang-undang tentang penyelenggaraan negara adalah tentu pemerintah pusat. Kalau sudah namanya pemerintah, adalah pemerintah pusat. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ada pemerintah daerah, ya, yang punya data orang miskin yang dia hitung sendiri di luar PBI yang sudah dihitung secara nasional. Ya, kami ada orang miskin yang tidak tercover di sini, maka kami akan keluarkan dari APBD. Silakan, ya, silakan. Kalau itu memang kalian anggap belum tercover.
Padahal seharusnya kalau konsolidasi datanya bagus, Ya. ya antara data pusat dan daerah dikonsolidasikan, sebetulnya undang-undang itu tidak lagi istilah double data, Oh gitu ya. ya. Data pusat dan daerah itu harus unifikasi. Hmm. Jadi unifikasi data itu yang sekarang menjadi persoalan besar, Ya, ya. yang belum selesai sampai hari ini. Hmm. Padahal sudah ada mekanisme yang diatur dengan namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi para pemirsa sekalian, ada dua penting hal yang harus kita konfirmasi ke Pak Ghazali Ya, apa nih. itu? Perpres 64 ini Ya. implikasinya dengan benar nggak bisa menyelesaikan urusan defisit BPJS, satu. Yang kedua soal mutu pelayanan paskesnya. Nah, itu seharusnya bisa. Oh iya, iya. Gimana Karena itu? di atas kertas itu secara teoritis bisa. Tapi dalam pelaksanaannya ini bisa iya bisa tidak. Oh kenapa begitu? Kenapa? Ya. Karena dalam pelaksanaan itu bukan faktor besar iuran saja yang berpengaruh. Ada faktor yang berkaitan dengan kelembagaan, manajemen, SDM, Ya, ya, ya. kan begitu. Komitmen Ya, ya, ya. terhadap penyelenggara-penyelenggara ini, ya. Kemudian juga paskes-paskes itu kita harapkan juga punya komitmen yang kuat. Oleh karena itu, dengan iuran yang sudah disesuaikan ini, maka langkah selanjutnya bagi BPJS Ya. memperkuat kelembagaannya, memperkuat manajemennya, Oh. ya. Jadi nggak ada lagi manajemen itu yang terkesan seolah ada pembiaran Oh. terhadap pelanggaran peraturan. Itu harus apa? Misalnya, Ya. ya, misalnya begini. Undang-undang mengatakan BPJS itu berkewajiban melindungi pesertanya. Oh, oke. Caranya bagaimana? Caranya peserta itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya di paskes. Di paskes yang sudah bekerja sama. Ya, ya, ya. Paskes itu juga kalau dia sudah bekerja sama, dia punya kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi peserta sesuai dengan standar pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit. Oh. Nah, itu dituangkan dalam MOU, perjanjian kerjasama kedua belah pihak, diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Ya. Tetapi kan ini perlu pihak ketiga yang independen yang memfasilitasi ini. Maksudnya Nggak itu? bisa cukup pemerintah daerah. Oke. Kalau pemerintah daerah nanti yang dikawalnya kepentingan paskes, Politik, apalagi paskes pemerintah, Ya, ya. Tapi adalah lembaga independen itu asosiasi, Oh. Ya. asosiasi Seperti RC paskes, gitu ya, ya. seperti Persi, ya. Oh, pasti ya. Dia menghimpun semua pengelola rumah sakit. Ya, ya, ya. Adinkes itu menghimpun semua puskesmas, Ya, ya, ya. ya. Manajemen dan pembinaannya juga oleh dinas kesehatan. Klinik-klinik paskes primer itu oleh Asklin. Oh. Nah ini di daerah harus kuat Hmm. sebagai fasilitator, mediator, agar duduk bersama sehingga isi substansi MOU itu dipahami oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melanggar, bisa melakukan pemutusan hubungan kerjasama. Ya, ya, ya. Pemutusan hubungan kerjasama bisa oleh paskes, bisa oleh BPJS. Ya, ya, ya. Nah, itu perlu dilakukan sehingga kalau BPJS melihat paskes itu melanggar kesepakatan, bisa diputus. Cari paskes lain yang mampu, yang lebih berkualitas. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau paskes merasa BPJS itu mengkhianati terhadap Perjanjian, komitmen, ya, ya, ya. misalnya kewajiban membayar klaim, Ya, ya. bisa. Tapi kan sekarang situasi ini kan tidak seimbang. Tidak seimbangnya, hampir semua rumah sakit itu adalah rumah sakit BPJS. Oh. Sebab kalau suatu rumah sakit itu, apalagi rumah sakit swasta yang level menengah ke bawah lah ya, Ya. kalau dia kelompok high class, dia sudah segmen sendiri. Itu mungkin dia karena ya, ya. kerjasama dengan private insurance segala macam, dia lebih aman lah. Ya, ya, ya. Ya, kalau menengah ke bawah, kalau dia nggak kerjasama dengan BPJS, mungkin dia Bisa. nggak ada pasien. Ya. Bisa tutup itu rumah sakit. Sebab sekarang ini 80-90% pasien rumah sakit itu pasien BPJS. Nah, tapi ini kan bukan berarti
terus BPJS tidak memperhatikan kewajiban dia. Ya, ya, ya. Demikian juga sebaliknya. Kewajibannya apa? Agar peserta itu mendapatkan haknya. Hak apa? Hak untuk mendapatkan kesehatan yang sesuai dengan standar medis. Begitu. Jadi Bung Wahyu. pesan Pak Ghazali nih, Hmm. 1 Juli sudah berlaku, Ya. kira-kira gimana nih? 1 Juli sudah berlaku, BPJS konsolidasi, Ya. ya, melakukan edukasi, Ya. ya, tentu dengan stakeholder terkait, Ya. ya. DJSN Dewan juga harus turun tangan juga, Ya, ya. mengedukasi semua stakeholder, Ya. ya, supaya punya visi, ya, pandangan vision yang sama ke depan Ya. dalam melihat persoalan ini, menitik beratkan kepada perbaikan mutu pelayanan. Untuk pelayanan ya, ya. Ya, perbaikan mutu pelayanan, hilangkan waiting list, ya, kemudian hilangkan peluang terjadinya apa yang disebut dengan moral hazard di Ya. Paskes, apalagi sampai ke PRAUD, ya, dengan berbagai perbaikan-perbaikan. Ya. Demikian juga para petugas BPJS di lapangan harus lebih mendekatkan diri kepada peserta. Ya, 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 ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka akan menyatulah ini. Hmm. Paskes BPJS peserta akan menyatu suatu kekuatan bersama Ya, ya, ya. untuk saling melengkapi, mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Baik, para pemirsa sekalian, ternyata gizi semua ini informasi-informasi penting dengan Pak Ghazali sebagai pelaku dan sekarang masih konsisten untuk memberikan masukan-masukan tentang penyelenggaraan jaminan sosial. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi lain, terutama tentang wacana kelas, tidak ada kelas-kelas lagi. Ya, Kira-kira begitu, Pak Ghazali. Nanti Ya. kita akan lanjutkan bagaimana memungkinkan itu Ya. untuk diimplementasikan atau tidak. Selamat sore Pak Ghazali Situmorang. Kita ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.